Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a Rasulullahi bil haqq. Amma ba'du. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyat abdan wa shifaiha wa nudil absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Mukarram Al-Muhtaram yang kami hormati dan yang kami cintai dan kami muliakan guru kita Bapak Kiai Muhammad Suparman, nafallahu bikum wa bi'ulumikum Pak Yai, dan yang kami banggakan pula para mas santri yang telah hadir pada Zoom Group Meeting pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua untuk dapat menimba ilmu-ilmu Allah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillahirabbil minggu kemarin kita sudah membahas mengenai anwaul badali. Macam-macam mengenai badal. Ada 4, badalul syai'i minasy syai'i, badalul ba'di minal kulli, badalul istimal, dan badalul ghalat. Untuk saat ini kita akan meneruskan pembahasan tersebut, masuk ke dalam penjelasan masing-masing badal tersebut, dan mari kita bersama-sama menyimak pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Suparman. Falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita sampai kepada pembahasan macam-macam badal. Wa qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa aqulu, dan berkata sopo aku mu'allif, al-badalu adapun badal ala arba'ati anwa'in itu ada 4 macam. Jadi di sini mu'allif menjelaskan bahwa badal itu ada 4 macam. An-nau'ul awalu adapun macam yang pertama, badalul kulli minal kulli, itu badal kul min kul. Atau Imam Al-Ajuru menyebutnya badalus syai'i minas syai'i, sama. Badalus syai'i minas syai'i atau badalul kulli minal kulli. Wa yusama, dan dinamakan apa badalul kulli minal kulli al-badalal mutabiqah.
dinamakan badal mutabik, badal yang sesuai. Badal yang sesuai, yaitu antara badal dan mabdulnya, antara pengganti dan yang diganti itu adalah sesuatu yang sama, orang yang sama atau benda yang sama. Wa dhabituhu, adapun ketentuannya, ayakuna itu apabila ada al-badalu apa badal, ainal mabduli minhu, itu adalah mubdal minhu itu sendiri. Maksudnya badal kulli minal kulli itu adalah apabila antara badal dan mubdal minhu, antara pengganti dan yang diganti, itu adalah benda yang sama atau orang yang sama. Jadi badal itu adalah mubdal minhu itu sendiri. Nahwu contoh, zaro, berkunjung di padaku Muhammadun sapa Muhammad, ammuka, rupane pamanmu, yaitu pamanmu. Yang menjadi badal di sini adalah ammuka. Ammuka badal dari Muhammadun. Dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Bisa kita lihat di sini badalnya adalah ammuka, sementara mubdal minhunya adalah Muhammadun. Jadi penggantinya adalah ammuka, yang diganti adalah Muhammadun. Apabila Muhammadun dan ammuka itu adalah orang yang sama. Sekali lagi, pada contoh di atas antara Muhammadun mubdal minhu dan ammuka badal itu adalah orang yang sama. Maka badal seperti ini, disebut badalul kulli minal kulli atau badalus syai'i minas syai'i. Badal syai' min syai' atau badal kul min kul. Itu contoh yang pertama. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan? Dilanjut Pak Yai. Belum ada ya. Ana usani, adapun macam yang kedua. Badalul ba'di minal kulli. Itu badal ba'at min kul. Wa dhabituha, adapun ketentuannya badal ba'at min kul, ayakuna itu apabila ada al-badalu apa badal, juz'an itu bagian, minal mubdali minhu dari mubdal minhu. Yang disebut badal ba'at min kul itu apabila badal adalah merupakan sebagian dari mubdal minhu. Sawaun itu sama saja, akana apakah ada apa bagian, akola itu lebih sedikit, minal bagi dari sisanya, ammusawiyan ataukah sama, antara bagian dan sisanya sama, lahu baginya
bagian. Am aksaro ataukah bagian tersebut lebih besar minhu dari sisanya. Nahwu contoh, hafidtu al-Qur'ana sulusahu. Hafidtu telah menghafal sapa aku al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Sulusahu rupane sepertiganya Al-Qur'an. Sepertiga berarti sisanya 2/3. Artinya badal ini, ya, badal ini adalah bagian dari Al-Qur'an yang lebih kecil dari sisanya. Nah, di sini Al-Qur'an adalah mubdal minhu, sulusahu adalah badal. Artinya badalnya lebih kecil dari sisa Al-Qur'an yang belum dihafal. Atau hafidtu al-Qur'ana nisfahu. Hafidtu telah menghafal sapa aku Al-Qur'ana pada Al-Qur'an nisfahu rupane separuhnya. Nah, di sini menunjukkan antara bagian yang sudah dihafal dan sisanya itu sama, musawiyan. Atau hafidtu telah menghafal sapa aku Al-Qur'ana pada Al-Qur'an sulusaihi rupane 2/3-nya. Nah, sulusaihi ini adalah badal, Al-Qur'an adalah mubdal minhu, yang mana bagian yang sudah dihafal lebih besar dibanding yang sisanya. Yang sudah dihafal 2/3, yang belum dihafal 1/3. Jadi di dalam badal ba'at mingkul ini ya tidak tidak ada batasan. Yang penting badal merupakan bagian dari mubdal minhu itu sendiri, baik sebagian kecil atau separuhnya atau sebagian besar. Sulusahu nisfahu sulusaihi adalah badal yang dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah pada sulusahu dan nisfahu, dan tanda nasabnya ya pada sulusaihi, karena pada sulusahu dan nisfahu itu adalah isim mufrad, sementara sulusaihi ya, tandanya ya karena isim tasniyah. Wa yajibu dan wajib fi hadzal nau'i di dalam inilah macam badal ayyudhofa untuk diidhofahkan. Diidhofahkan apa badal? Ila domirin kepada domir, aidin yang kembali apa domir, ilal mubdal minhu kepada mubdal minhu. Kama ra'aita sebagaimana yang Anda bisa lihat. Jadi badal ba'at mingkul ini mensyaratkan agar badalnya diidhofahkan kepada domir mutabik yang kembali kepada mubdal minhu. Seperti misalnya sulusahu.
Ya, sulusa sepertiganya diidhofahkan kepada domir hu, ya, karena domirnya harus kembali ke Al-Quran, mubdal minhunya. Dan domir yang mutabik dengan Al-Quran adalah domir hu. Ya, domir hu untuk mufrad mudakar gaib. Demikian juga nisfahu dan sulusaihi. Semuanya diidhofahkan kepada domir mutabik yang kembali kepada Al-Quran. Kita lanjutkan. An-nau'us salisu, adapun macam yang ketiga, badalul istimali. Itu badal istimal. Tanya dulu, Ustaz, boleh? Ya, silakan. Yang pertama itu kan tadi wajib di dalam jenis ini yang apa tadi badal ba'di minal kul itu domirnya itu harus untuk diidopakan kepada domir. Ini saya belum paham, Ustaz. Kenapa kok sulusahu nisfahu, kalau yang sulus ini yang sulusai dari sulusai ini ya jadi sulusaihi. Ini yang terakhir tuh loh, Ustaz, sulusaihi. Kenapa bukan sulusaihi? Oke. Oh, karena kesulitan apa gimana? Bukan. Jadi apa? Sama ya. Sulusahu sepertiga. Ya. Sulusa diidhofahkan kepada domir yang kembali ke Al-Quran, yaitu hu. Jadinya sulusahu. Demikian juga nisfahu. Karena ini dibaca nasab ya, maka sulusa. Kenapa dibaca nasab? Karena mubdal minhunya Al-Qur'ana dibaca nasab. Sementara hukumnya mengikut mubdal minhunya. Karena termasuk tabi itu harus mengikuti matbu'nya. Demikian juga nisfahu. Sementara sulusaihi itu berasal dari sulusaini. Isim tasniyah. Rofaknya sulusani. Sulusani rofa, sulusaini nasab. Ketika diidhofahkan dengan domir ha, nunnya hilang, kan itu aturannya ya. Isim-isim tasniyah dan isim jamak mudzakkar salim kalau diidhofahkan itu nunnya hilang. Di sulusaihi. Misalnya sulusaini plus hu, gitu ya. Sulusaini plus hu menjadi sulusaihi. Tidak bisa dibaca sulusaihu ya. Harus menyesuaikan bacaan terakhir. Oh, karena penyesuaian seperti yang alaihim gitu ya. Ya. Oh. Syukur, Ustaz. Jazakallah. Yang lain monggo. Belum ada ya, kita lanjutkan. An-nau'us salisu, adapun macam yang ketiga badalul istimali, itu badal istimal. Wadhabituhu, adapun aturannya, ketentuannya, ayakuna itu apabila ada bainal badali, di antara badal pengganti, wal mubdal minhu, dan yang diganti, irtibatun apa hubungan, bi ghairil kulliyati,
Ya, selain hubungan kuliah wal juz'iyah kayak nomor 2, ya ada hubungan tetapi bukan hubungan seperti ba'at mingkul. Kalau ba'at mingkul itu bagian. Tapi ini ada hubungan. Ya, bisa berupa kandungan atau manfaat, ya, atau semacamnya. Tetapi bukan hubungan kuliah wal juz'iyah. Bukan hubungan bagian per bagian. Wajibu dan wajib fihi di dalamnya badal istimal idhofatul badali, apa mengidhofahkan badal kayak nomor 2 ila domirin kepada domir aidin yang kembali ilal mubdali minhu kepada mubdal minhu isim yang diganti aidon halid juga. Sama syaratnya, ya, badal istimal, ya, itu harus diidhofahkan kepada domir mutabik, domir yang sesuai dengan mubdal minhu. Seperti nomor 2, hanya saja hubungannya. Kalau nomor 2 tadi hubungannya adalah bagian per bagian. Kalau nomor 3 ini hubungannya adalah kandungan atau apa? Kandungan atau manfaat. Nahwu contoh ajabat mengagumkan ni padaku. Ajabat mengagumkan ni padaku al-jariyatu sopo anak perempuan. Hadisuha rupane pembicaraan anak perempuan. Ada anak perempuan kecil sudah pandai ngomong di luar usianya. Nah, itu ungkapannya ajabatni al-jariyatu hadisuha. Ajabat mengagumkan nih padaku al-jariyatu sopan perempuan hadisuha rupane pembicaraannya jariyah. Nah, hadisuha badal istimal dibaca rofa karena mengikuti isim rofa. Tanda rofanya dumah karena isim mufrad. Nah, jadi yang menakjubkan, yang mengherankan di sini, yang mengagumkan di sini adalah pembicaraannya, bukan jariyahnya. Bukan jariyahnya, tetapi pembicaraannya. Dan pembicaraan itu bukan hubungan kuliah juz'iyah, ya, tetapi kandungan, lebih ke kandungannya. Ke kandungan atau bakat atau apa ya, kelebihan ya, kelebihan. Bisa kandungan, bisa kelebihan, bisa bakat. Nah, itu badal istimal. Demikian juga wa nafa'ani al ustadu husnu akhlaqihi. Nafa'a bermanfaat ni padaku. Al ustadu sopo ustad husnu akhlaqihi rupane bagusnya akhlak ustad. Husnu akhlaqihi badal dibaca rofa karena mengikuti isim dibaca rofa, mengikuti isim marfu.
Tanda rafa'nya dhammah husnu karena isim mufrad. Sama dengan contoh nomor 2, badal di dalam bab ini wajib diidhofahkan kepada dhamir yang mutabik, dhamir yang setara, yang kembali kepada mubdal minhu. Kalau contoh yang pertama tadi, hadisuha, dhamirnya ha karena kembali kepada al-jariyatu. Kemudian contoh yang kedua, dhamirnya adalah ha, ya, hi, karena kembalinya kepada al-ustadu. Silakan kalau ada yang bisa didiskusikan, sudah ada yang ditanyakan, silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Ajabat nih al-jariyatu. Berarti al-jariyatunya itu sendiri sebagai fa'il ya? Al-jariyatu sebagai fa'il, Juga sebagai kedudukannya mubdal minhu. kemudian juga sebagai mubdal minhu. Jadi mubdal minhu ini adalah berupa jabatan sekunder ya. Jabatan sekunder setelah Ya. fa'il. Setelah jabatan primernya yaitu fa'il ataupun maf'ul ataupun jar majrur juga bisa. Mudhof ilaih juga bisa. Iya. Kalau itu menamakan badal, misalnya badal istimal itu hadisuha, berarti hadisuha itu badal istimal bukan hadisunya ya? Apa gimana Ustaz? Harus satu kamil satu idhofah gini apa gimana? Ya, kalau mau cepat gitu, tapi sebenarnya yang batal itu adalah hadisu. Oh, hadisunya saja. Nah, Terus yang kedua juga, yang kedua ya. anafa'ani al-ustadu husnu ahlaki. Berarti husnunya itu yang badal, nggih? Nah, badal, mudhof, kemudian diikuti mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Dalam idhofah memang yang dihitung itu adalah mudhofnya. Kalau idhofah yang dimunculkan adalah mudhofnya. Ya, yang dihitung. Yang dihitung. Sebentar, Ustaz. Yang contoh yang badal kulli minal kul misalnya hafiztu al-Qur'ana sulusahu. Itu juga bentuknya kan idhofah juga sulusahu ya? Ya. Ya. Al-Qur'ana itu kedudukannya sebagai maf'ul bih nggih? Ya, betul. Sekundernya sebagai mubdal minhu. Iya. Berarti kalau badal itu jatuh sesudah mubdal minhu. Iya. Karena dia termasuk tawabi. Tawabi itu kalimat yang mengikuti kalimat lain. Pengikut. Ya, mengikutnya itu dalam kedudukan i'rab. Apa? Aiu-nya berarti i'rabnya juga i'rabnya ya. Ustaz. Iya. Kalau dia mansub, marfu apa majzum? Iya. Oh, kalau dia idhofah berarti dia yang dijadikan ininya mudhofnya saja. Iya. Terus sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. Tapi tetap maksudnya tuh kalau diomongin tetap yang primernya itu hadisu. Tapi kalau misalnya diinikan dimunculkan semua hadisuha, begitu ya Ustaz? Ya. Ya. Lah. Syukran. Afan. Yang lain silakan. Lanjut. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan. An-naw'ur rabi'u. Adapun macam yang keempat, badalul gholati itu badal gholat.
badal golat. Artinya munculnya badal karena kesalahan. Badal karena salah, badal salah. Salah ucap. Wahada adapun inilah anau rupane macam badal ala salah satu adrubin itu ada 3 macam. Jadi badal golat sendiri ada 4 macam, ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Ada 4 macam. Al awalu adapun yang pertama badalul badai itu badal badak. Badak itu tahu setelah salah. Tahu setelah salah. Makanya di dalam kelompok Syiah itu ada akidah badak. Jadi sifat Allah itu salah satunya adalah badak. Allah tahu setelah salah. Tapi tentunya ini tidak benar. Al-awalu adapun yang pertama badalul badai itu badal badak. Wa dhabituhu adapun ketentuannya badal badak. Antak sudah itu apabila Anda bermaksud sayan pada sesuatu fatakula maka mengatakan sapa Anda hu padanya syai' sumaya daru kemudian tampak laka bagi Anda anna ghairahu sesungguhnya sesuatu yang lain afdolu itu lebih baik, lebih utama minhu darinya syai' fatak dilu maka mengganti meralat sapa Anda ilaihi padanya syai'. Jadi yang disebut badal badak itu adalah apabila kita memahami sesuatu kemudian akan mengatakannya, akan tetapi di tengah pembicaraan itu kita menemukan sesuatu yang sesuatu yang benar, bahwa yang kita maksud di awal tadi itu salah, maka kemudian kita meralat, meluruskan, mengganti, meralat. Contohnya adalah hadhil jariyatu. Hadhihi adapun inilah al jariyatu rupane anak perempuan badrun itu badar. Badar itu bulan purnama. Summa kemudian kulta mengatakan sapa Anda ba'da dzalika setelah mengatakan badar syamsun rupane matahari. Jadi Anda mengatakan bahwa anak perempuan itu seperti bulan purnama misalnya ya. Tetapi di tengah mengatakan itu kita berubah pikiran, sebenarnya tidak sekedar bulan purnama. Ya, mungkin saking cantiknya ya. Kita katakan bahkan seperti matahari. Maka kita ucapkan hadhil jariyatu badrun samsun gitu ya. Badrun samsun. Kepada sesuatu yang lebih tepat. Nah, dalam hal ini badalnya adalah samsun. Mubdal minhunya adalah badrun. Jadi tidak sekedar bulan purnama, tetapi seperti
sinar matahari. Jadi samsun di sini adalah badak, dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad, sementara mubdal minhunya adalah badrun. Ya, begitu. Tapi pengucapannya itu tanpa menggunakan perantara, langsung. Hadhil jariyatu badrun samsun. Asani adapun yang kedua, badalun nisyani. Itu badal nisyan. Lupa. Nisyan lupa. Kesalahan dan lupa. Wadhabituhu adapun ketentuannya antabni itu apabila membangun sapa Anda kala maka pada perkataan Anda fil awali pada perkataan yang pertama alat doni itu membangun perkataan dengan prasangka. Sumata'alamu kemudian mengetahui sapa Anda khata'ahu pada kesalahannya kalam. Fata'dilu maka meralat, maka mengganti, maka meluruskan sapa Anda anhu darinya kalam. Kama sebagaimana apa-apa laura aita apabila melihat sapa Anda sabahan pada sebuah bayangan min ba'idin dari jarak jauh fadonanta maka menyangka sapa Anda hu padanya bayangan insanan pada manusia. Kita melihat dari jarak jauh ada bayangan berkelebat, kemudian kita sangka manusia. Fakulta maka mengatakan sapa Anda ro'a itu telah melihat sapa aku insanan pada manusia farosan rupane kuda. Ya, karena summa koruba mingka, summa kemudian koruba dekat apa bayangan mingka dari kamu, fa wajatta maka menemukan sapa Anda hu padanya bayangan farosan itu seekor kuda. Fakulta ra'aitu insanan farosan. Itu badal nisyan. Meralat sesuatu seketika. Jadi di sini farosan adalah badal, sementara mubdal minhunya adalah insanan. Farosan badal dibaca nasab karena mengikuti isim nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Asal isu adapun yang ketiga badalul golati itu badal golat. Salah ucap. Golat itu kondisi di mana lisan kita lebih cepat dari akal kita. Bahasa Jawanya keterucut. Latah bisa jadi ya latah. Wadhabituhu adapun ketentuannya anturida itu menghendaki sapa Anda kalaman pada satu perkataan fayasbiko maka mendahului lisanuka apa lisan Anda ila ghairihi kepada yang lain. Jadi kita bermaksud mengatakan A dalam hati dan akal kita mengatakan A, ternyata lisan kita lebih cepat, dia mengatakan B.
Wa badanuki dan babak dan nutki, dan setelah mengucapkan kalam tersebut, tak dilu maka meralat mengganti sapa Anda ilama kepada perkataan arota yang menghendaki sapa Anda awalan pada waktu yang pertama. Seperti misalnya kita di dalam hati dan akal kita akan mengatakan kuda karena yang datang seekor kuda. Tiba-tiba lisan kita mengucapkan Muhammad. Maka kita mengatakan ra'aitu Muhammadan al-Farsa. Ra'aitu Muhammadan al-Farsa. Pikiran kita, hati kita itu akan mengatakan al-Farosa, tapi lidah kita keceplosan Muhammad. Ra'aitu melihat sapa aku Muhammadan pada Muhammad al-Farosa rupane kuda. Gitu ya. Jadi lidah, koordinasi antara lidah dan otak itu, otaknya kalah cepat dari lesannya sehingga salah ucap. Nah, al-farosa di sini adalah badal, dibaca nasab karena mengikuti Muhammadan, mubdal minhunya Muhammadan, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Ya. Oke. Begitu, monggo kalau ada yang didiskusikan kita bahas sebentar. Pak Yai izin bertanya Pak Yai. Mengenai badal ghalat ini kan ada 3 jenis ya Pak Yai. Itu pada dasarnya hanya kesalahan lisan kan ya Pak Yai ya, bukan dalam artian untuk dalam tanda kutip mengejekkan Pak Yai ya. Bukan. Ini bukan bullying ini, tapi ini adalah kesalahan. Baik kesalahan yang diketahui kebenarannya di tengah pembicaraan, maupun kesalahan karena cepatnya lisan kita melebihi pikiran kita. Nuhun Pak Yai. Maaf, tapi itu intinya kan kayaknya semua sama gitu. Walaupun dibagi 3. Nanti kalau misalnya kita mau membedakan itu, menjeniskan itu jenis apa itu, gimana caranya? Jadi yang pertama, untuk kasus yang pertama, itu kita berbicara atas dasar yakin. Gitu ya. Awal kita mau berbicara itu kita yakin. Tapi di tengah pembicaraan ya, ada sesuatu yang lebih tepat ungkapan itu. Jadi dasarnya yakin bahwa Jariyah ini, anak perempuan ini seperti bulan purnama. Itu sudah yakin dulu. Tapi ketika mengucapkan itu dia merasa kurang tepat. Ya. Sebenarnya tidak sekedar seperti terangnya bulan purnama, tapi seperti matahari. Artinya dia merasa ungkapan itu masih kurang. Tapi dasar dia mengatakan itu pertamanya dia sudah yakin. Perkataannya sudah dibangun di atas keyakinan. Tapi kemudian di tengah jalan dia menemukan sesuatu yang lebih tepat. Kemudian yang kedua ini belum yakin ya, tapi don. Berbicara atas dasar, berbicara yang dibangun di atas dasar don. Karena ada bayangan.
Kan dia belum tahu bayangan apa itu. Ternyata bayangan itu mirip bayangan manusia, gitu ya. Tapi don. Maka ini harus belajar urutan antara yakin don sampai salah. Kalau kedua ini don, dia memang nggak tahu secara persis karena jauh. Ya. Ketika berbicara sambil berjalan, setelah mendekat ternyata bukan, bayangan tersebut bukan bayangan manusia, tapi setelah lebih dekat ternyata itu adalah seekor kuda. Bisa ditangkap perbedaan 1-2 ya. Yang pertama itu sudah yakin, tapi kurang tepat. Tapi sebenarnya di awal pembicaraan dia sudah yakin. Kemudian yang kedua, ini belum yakin, don, karena bayangannya jauh. Dia nggak tahu yang sebenarnya, tapi don, menyangka. Nah, kalau kedua ini dia sudah yakin juga. Dia sudah yakin, ya, tapi tidak seperti yang pertama. Dia tidak meralat. Dia sudah yakin kalau itu adalah kuda. Dan dia juga bermaksud mengucapkan kuda. Nah, tiba-tiba lisannya lebih cepat. Tidak mengucapkan kuda. Artinya koordinasinya ini yang masalah di koordinasi antara pikiran dan lisan. Tapi sebenarnya dia sudah yakin, dia berbicara atas dasar keyakinan bahwa itu adalah kuda. Dia juga akan bermaksud mengucapkan kuda. Tetapi lisannya kelepasan, lisannya tidak terkendali mengucapkan Muhammad, gitu. Nah, itu bedanya, Bu. Beda dari masing-masing ungkapan. Ustaz, apa Ustaz tanya Ustaz? Ya, silakan Ustaz Irfani. Ustaz, apakah ketiga-ketiganya ini dalam satu kalimat atau dia terputus, Ustaz? Misal saya ketika dia bicara atau dalam pikirannya berubah, langsung dia menggantinya. Contoh kayak tadi kan Ra'aitu Muhammadan al-Farosa. Nah, atau dia ada jeda, Ustaz. Ketika ini. Kalau ini ya langsung ya. Langsung kan ya. Oke, Ustaz. Langsung dalam satu kesempatan, satu ungkapan. Jadi ketiga-tiganya ini dalam satu ungkapan. Cuma prosesnya yang berbeda. Ada yang badak itu asalnya yakin untuk mengucapkan sesuatu bahwa itu A, tapi ternyata dia salah. Ada yang ungkapan yang lebih tepat untuk untuk objek tersebut. Sebenarnya bukan A, yang lebih tepat adalah B, gitu. Dan yang kedua itu karena donnya salah. Setelah sambil berbicara mendekat ternyata lebih kepada bayangan kuda, bukan manusia. Yang lain. Bisa dong Ustaz Afwan. Kalau untuk yang pertama ini, misalnya saat kita membeli buku, kita sampaikan hadal kitabu qalin. Terus terbitnya sebenarnya tidak hanya mahal, tapi agla. Hadal kitabu qalin agla. Bisa nggak gitu Ustaz? Karena kalau kita udah yakin bahwa ini mahal, tapi rupanya lebih mahal gitu kan.
Iya, bisa. Bisa gitu Ustaz ya. Hadzal kitabu ghalid agla. Nah, bisa. Yang penting nggak ada huruf perantara ya. Nggak ada. Ya. Awalnya yakin ini mahal, tapi kayaknya ini lebih mahal dari yang lain gitu Ustaz. Iya, bisa. Bisa Ustaz ya. Bisa. Saya Ustaz, kurang Ustaz. Mungkin akan lebih bisa memahami ketika contoh-contohnya menika kata, Kiai. Oh, gitu. Ya, mungkin kalau ada referensi buku yang lain lah nanti jadi apa? Makin memahami. Gitu ya. Nggih, Kiai. Ini ada buku tapi masih dijual apa enggak tahu. Ya. Ini terbitan mana ini? Enggak ada. Bangil. Bangil. Ada buku tuh kayak gini, kelihatan ya. Kelihatan ya. Ini terbitan Bangil untuk pemula. Waktu saya awal-awal belajar itu macam-macam bukunya. Ini isinya contoh-contoh gitu ya. Tapi enggak banyak juga contohnya. Nah, mungkin di toko-toko buku banyak juga ya. Buku-buku nahwu yang memperbanyak contoh. Ini. Hanya berapa ya? Ini 16. Contohnya ada 16. Ya. Tapi tahun berapa ini? Judulipun apa Kiai? Kalau saged di-share di grup WA, nanti coba kita cari di toko buku, Kiai. Nahwu praktis. Nahwu praktis. Nahwu praktis ya. Ini saya beli tahun 90. Harus sambil baca ini Pak Yai, satu persatu baca kitab Pak Yai. Ya. Supaya langsung prakteknya. Sebenarnya di sini juga banyak contohnya. Di halaman tadi pun banyak contoh ya. 137 sampai 138. Nah, itu banyak contohnya. Yang penting badal golat itu badal karena meralat ucapan. Adapun penyebabnya itu ada 3 ada 3 alasan. Yang pertama alasan karena menemukan ungkapan yang lebih tepat. Yang kedua itu karena salah sangka.
Dan yang keempat itu adalah lisan lebih cepat. Lisan lebih cepat dari pikiran. Gitu. Ada pertanyaan lain atau kita lanjut atau ada pertanyaan-pertanyaan? Yang ketiga mungkin bisa contoh juga badal golat itu Ustaz. Saat misalnya kita nyebut, misalnya tangannya dua Ustaz, tapi saya hadza wahidun gitu Ustaz ya. Karena yang pinginnya dua, tapi terucapnya satu. Hadza wahidun isnani. Itu bisa gitu Ustaz ya. Iya. Hadza wahidun isnani. Tangannya menunjukkan dua, tapi ucapannya wahidun gitu. Langsung hadza wahidun isnani. Gitu Ustaz ya. Betul. Biasanya kalau yang sering ngajar di kelas juga sering salah ucap itu. Iya Ustaz. Terus anak-anak bisa bertanya, yang benar satu apa dua Ustaz? Dua. Satu. Nah, tangannya kok dua. Itu sering ya. Kalau guru-guru di pondok yang sudah tua kayak gini sering seperti itu. Yang benar satu apa dua Ustaz? Yang benar satu apa dua? Satu. Lah kok jarinya Ustaz dua. Itu tanda-tanda sudah belajar Ustaz. Tanda-tanda sudah belajar itu Ustaz. Itu namanya badal golat ya seperti itu. Iya Ustaz. Itu tadi badal golat ada 4 Yai Suparman. Ya. Pertama ketika menemukan salah, yang berikutnya salah sangka, kemudian lisan lebih cepat. Ingkang setunggal wae. Hanya 3 kayaknya. Badal golat hanya 3. Ya. Oh 3 gitu. Yang ketiga ya koordinasi lisan sama tangan, koordinasi lisan sama akal, kadang bisa beda. Hadza wahidun isnani. Walaupun itu contohnya sama, seperti tadi kan kita melihat contoh yang sama, bukan? Sama ya, Ustaz? Ya, yang membedakan adalah kalam tersebut dibangun atas dasar apa? Oh, berarti itu apa? Kalau yang pertama yang mendasari adalah keyakinan, ya, tapi ternyata ada yang lebih bagus, lebih baik Ustaz. Dia tahu ada yang lebih bagus. Tapi pertama sudah yakin. Tinggal dikit. Ada yang lebih bagus. Yang kedua adalah don. Ya, sama-sama enggak tahu. Enggak keras yang udah tinggal dikit itu. Mesti campur bensin. Kalau yang kedua itu don ya, sama-sama enggak tahu kemudian menerka. Ternyata terkaannya salah dan seketika diralat ketika mendekat tadi itu ya. Dan yang ketiga ini cepatnya lisan dari pikiran ya, koordinasi termasuk tangan juga kadang-kadang. Begitu Bu. Kalau contohnya bisa sama. Dan mungkin contohnya bisa sama Ustaz ya. Yang mengetahui kita al-mutakalim Ustaz ya, perbedaan antara 3 itu. Iya. Kalau misalnya Ustaz dalam ujian, bagaimana Ustaz membedakannya itu kehendak kita antara 3 unsur ini Ustaz, sehingga kita bisa membedakan kita yang qari atau muallim bisa membedakan ini badal bada
ini badal nisyan, ini badal golad, Ustaz. Gimana kan kita membedakannya? Karena kan yang tahu itu kalau secara intinya al-mutakallim, Ustaz. Iya. Ya, kalau dalam soal tentunya ya kalau tidak disebutkan apa-apa ya cukup dijawab badal. Tapi kalau seorang guru akan merinci ya harus disertai dhawabitnya. Ya, dhawabitnya gimana ini? Harus disertakan di dalam soal tersebut. Ya. Misalnya tadi itu diawali ayuridu al-mutakallim kalaman fayasbiqu lisanihi ila ghairihi. Nah, gitu harus di Summa yaqulu ra'aitu Muhammadan al-Farosa kan gitu. Harus disertakan kalau mau merinci. Jadi ada prolog sebelumnya, Ustaz ya? Iya. Baru ditanyakan ini badal apa kan gitu. Kalau tidak ada dhawabitnya, prolognya, ya cukup dijawab badal saja kan. Jadi intinya kalau kita mau memperinci badal golad ini harus ada dhawabit sebelum pertanyaan itu, Ustaz ya? Iya. Baik, Ustaz. Itu kalau dalam padanan kata yang pas badal itu kalau di bahasa Indonesia apa? Yai Sparman. Padanan Badal, ya. kata pas ya. Kalau kita mengetahui badal itu kan pengganti ya, Yai Sparman. Dalam bahasa Indonesia apa misalnya? Saya ketemu Ahmad, adikmu. Itu apa? Bahasa Indonesia nggak ada hasanahnya kayaknya. Apa itu? Pengganti, Ustaz. Gimana, Ustaz Irfan? Apa namanya? Yang guru bahasa Indonesia mungkin tahu. Oh, ralat bisa, Ustaz. Ralat. Ralat ya. Oh, yang badal golat ya. Badal golat mungkin ralat ya. Iya. Tapi badal secara umum bahasa Indonesia mungkin nggak ada hasanahnya. Saya ketemu Pak Irfani, rektor universitas apa misalnya gitu. Itu apa itu, Pak? Bahasa Indonesianya. Pak susah. Terusnya nggak ada ya. Iya ya. Saya ke istana Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Itu nggak ada namanya ya dalam bahasa Indonesia. Dalam struktur bahasa Indonesia nggak ada. Kok nampaknya nggak ada ya, Yai? Ya mungkin keterangan aja ya. Lagi keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan masuk pada keterangan. Iya, bisa, Ustaz. Terangan mungkin, Ustaz. Terangan ya. Begitu Ustaz Zul. Ini bab selanjutnya banyak, mungkin kita pulang gasi nggak apa-apa ini ya. Atau gimana? Ya, Pak, untuk bab selanjutnya kita lanjut di besok, Pak, minggu besok. Ya, karena panjang ya. Ya. Oke. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan mengenai al-badalu, waksamuha, waksamuhu
telah kita ulas pada pagi hari ini. Ada 4 macam al-badal, badalul syai' minasyai' atau badal kulli minal kulli, badal ba'di, tadi badal ba'di apa ya? Saya lupa lagi. Badalul ba'di minal kulli. Nah, badal ba'di minal kulli, badalul istimal, dan badalul ghalat. Badalul ghalat tadi ya, yang ada 3 macam, ada badalul badai, kemudian ada badalun nisyan, dan yang terakhir adalah badalul ghalat itu sendiri. Insyaallah kita bisa menemukan beberapa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tinggal kita implementasikan dan kita ingat-ingat, dan tentu harus kita banyak praktekkan bahasa Arab ini, baik secara lisan kita ucapkan, komunikasikan dengan teman-teman, dengan orang lain, ataupun kita mungkin secara pasif dengan membaca buku ya. Nah, itu kan hanya satu pihak kita saja gitu yang praktek. Tapi dengan membaca kitab-kitab berbahasa Arab itu insya Allah akan mengasah intuisi kita dalam menemukan nahwu sorofnya ataupun dalam membacanya akan semakin bagus. Untuk pada pagi hari ini mungkin kita cukupkan sampai pembahasan al-badal. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas adadul mansubat wa amsilatuha insya Allah. Baik, mari kita bersama-sama simak dan aminkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Pak Kiai Suparman. Kami mohonkan kepada Pak Yai untuk dapat memimpin doa. Baik para mahasiswa sekalian, kita akhiri taklim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah SWT mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik untuk dunia maupun untuk akhirat kita. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala habibina wa nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, Allahumma lakal hamdu ala asma'ikal husna wa sifatikal ulya wal af'alikal muslim. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min suluki tariqi salafuna salih fi talibil ilmi. Allahumma lakal hamdu ala maghfiratika li dzunubina wa katbil hasanatina wa mahwi sayyiatina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigaran. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ya Allah, Rabbana alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allah alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil warzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin ya azizuz ghaffar bi rahmatika nastaghis. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan fiha laka ridha illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Pak Yai Suparman. Nafa'ana bikum wa bi ulumikum. Semoga ilmu yang telah
saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kami selaku Mas Hati untuk dapat menimba ilmu Allah tersebut. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri, Pak Yai dan Mas Hati sekalian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.